Jelang arus mudik, sejumlah titik ruang dalam kota rusak dan bergelombang. Perbaikan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur jelang arus mudik terus dikebut. Festival Arakan Sahur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi media dakwah kultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 22 Februari 2026. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Walika Hijriati Dewi. Dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, menjelang arus mudik Lebaran 1447 Hijriah, sejumlah titik di ruas jalan utama dalam kota Sarolangun mengalami kerusakan seperti berlubang dan permukaan bergelombang. Satlantas Polres Sarolangun minta pengguna jalan berhati-hati, terutama di malam hari. Menjelang arus mudik Lebaran 1447 Hijriah, kondisi jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Sarolangun Merangin hingga saat ini dalam kondisi rusak dan juga memprihatinkan. Jalan nasional yang berada di kota Sarolangun terpantau bergelombang dan juga berlobang di sejumlah titik akibat kendaraan bertona sebesar yang melintas. Kepala Unit Patroli Satlantas Polres Sarolangun, Ibtu Purnawarman mengatakan, berdasarkan data terkini pihaknya secara proaktif telah melakukan pemetaan terhadap titik jalan rusak, serta lokasi rawan kecelakaan di seluruh wilayah. Langkah ini diambil sebagai bagian dari persiapan menyeluruh untuk bisa menghadapi arus mudik Lebaran di tahun 2026 kali ini. Untuk jalan dengan tingkat kerusakan tinggi dan berlobang dengan diameter yang panjang, pihaknya menggunakan fosfor atau melingkari dengan warna putih agar di malam hari kendaraan yang melintas bisa mengetahui kerusakan jalan tersebut. Kerusakan ruas jalan juga sudah dilaporkan ke pihak yang berwenang agar segera dilakukan perbaikan dan tidak membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Kita risir untuk jalan-jalan berlubang dan sudah beberapa titik dari dalam kota dari Bernai sampai ke batas Jambi Linggau itu kita pasang cat sehingga kalau di malam hari maka bisa para pemudi bisa melihat sinar yang muncul dari cat ini. Sementara untuk bisa menjamin keamanan dan keselamatan para pengguna jalan, Satlantas Polres Sarolangun rutin untuk bisa melakukan patroli yang bertujuan untuk bisa memberikan informasi awal kepada masyarakat agar bisa lebih waspada dan berhati-hati. Karena kerusakan ruas jalan mayoritas berada di jalur kiri menuju Sumatera Barat dari wilayah Sumatera Selatan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, pengerjaan perbaikan infrastruktur jalan jelang arus mudik Lebaran terus dilakukan. Perbaikan difokuskan pada sejumlah ruas jalan strategis antar desa guna memastikan mobilitas warga serta kelancaran distribusi logistik tidak terhambat. UPTD Alkal Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berupaya meningkatkan kualitas akses jalan bagi masyarakat. Sejumlah ruas jalan mulai diperbaiki secara bertahap. Salah satunya jalur Trimulyo menuju Sungai Raya sepanjang 7 km yang saat ini telah rampung dikerjakan. Setelah menyelesaikan ruas tersebut, alat berat kini digeser untuk melanjutkan perbaikan jalan dari Lambur Luar menuju Simburnai dengan target penanganan sepanjang 5 km. Kepala UPTD Alkal Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Al-Qodrial mengatakan, perbaikan ini menjadi langkah antisipasi menjelang arus mudik Lebaran agar masyarakat dapat berkendara dengan lebih aman dan nyaman. Namun dalam pelaksanaannya petugas masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan material dan pasokan bahan bakar. Meski demikian, dengan memaksimalkan stok yang tersedia, pekerjaan dipastikan tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Alhamdulillah untuk dari UPTD Alkal kami telah mempersiapkan untuk jalan agar masyarakat nanti bisa melewati dengan nyaman.
Itu pekerjaan yang kami lakukan kemarin itu di Trimulyo dengan Sumaraya. Itu sepanjang sekitar 7 km. Nah, kami mengharap dengan menjelang untuk Ramadan juga nanti Lebaran nanti kalau bisa tonase itu untuk masyarakat yang membawa buah sawit itu kalau bisa dibatasi, tonasenya dikurangi. Karena kita mengingat untuk Lebaran dengan puasa nanti Ramadan nanti agar jalan yang kita lewati sekarang kita perbaiki bisa bertahan lebih lama. UPTD Alkal juga mengimbau kepada masyarakat dan pelaku usaha, terutama angkutan kelapa sawit, untuk membatasi tonase kendaraan selama masa Ramadan dan Lebaran. Langkah ini dilakukan agar jalan yang telah diperbaiki tidak cepat mengalami kerusakan kembali. Dengan adanya perbaikan infrastruktur ini, Satgas Saber Pelanggaran Harga Mutu dan Keamanan Pangan memperketat pengawasan harga bahan pokok di Provinsi Jambi selama bulan suci Ramadan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Ahmad Solihin. Amsol, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih saudara. Tim Satuan Tugas Saber Pelanggaran Harga Mutu dan Keamanan memperketat pengawasan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di Provinsi Jambi selama bulan Ramadan. Hal ini bertujuan untuk memastikan harga kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan dari pemerintah dan masyarakat dapat tenang menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan. Tim Satgas Saber ini terus melakukan pengendalian agar harga bahan pangan strategis tetap mengacu pada harga eceran tertinggi atau HET dan harga acuan pembelian atau HAP. Tim Satgas juga telah memasang spanduk daftar harga resmi di pasar-pasar agar konsumen dan pelanggan dapat mengetahui harga acuan yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran kepada hotline yang telah disediakan. Sementara itu, Saudara, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Rina Syawal saat melakukan sidak di Provinsi Jambi mengatakan secara umum bahwa harga kebutuhan masyarakat yang dijual oleh para pedagang di sejumlah pasar sebagian besar telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jika nanti ditemukan bahwa adanya harga yang tinggi, pihaknya akan menelusuri hingga pemasok atau ke produsen, di mana tim Satgas Saber ini juga ada unsur kepolisian yang siap untuk melakukan penindakan jika terjadi dugaan pelanggaran. Rina juga mengatakan, Saudara, bahwa tim Satgas Saber ini juga nantinya bisa melakukan intervensi harga jika diperlukan dengan menggelar operasi pasar. Selain itu juga dapat melakukan gerakan pasar murah dan juga perluasan distribusi melalui mitra pangan. Sementara itu, pemerintah juga sudah menyebarluaskan informasi beberapa komoditas yang telah diatur, antara lain untuk harga beras premium yakni Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp14.000 per kilogram, beras SPHP Rp13.100, gula konsumsi Rp17.500, telur ayam ras Rp30.000, daging ayam ras Rp40.000 dan minyak kita Rp15.700 per kilogram. Ketentuan harga tersebut sudah mengacu pada regulasi terbaru pada tahun 2024 hingga 2025 dan regulasi ini juga dapat menjaga stabilitas harga di pasaran sehingga masyarakat juga dapat berbelanja dengan harga yang telah sesuai dengan harga eceran tertinggi dan harga acuan pembelian. Untuk sementara demikian dapat kami laporkan, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Amsol atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sementara itu, Saudara, harga sejumlah bahan komoditi pangan di Kabupaten Batanghari pada awal bulan Ramadan 1447 Hijriah masih cukup tinggi. Kenaikan harga terjadi pada cabai merah keriting yang saat ini masih berada di harga jual Rp65.000 per kilogram. Memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, harga bahan pangan di Pasar Kramat Tinggi Morebulian Kabupaten Batanghari belum mengalami penurunan. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Batanghari
Untuk komoditi pangan yang masih mengalami lonjakan harga, yakni cabai merah keriting dan juga cabai rawit hijau yang sama-sama berada di kisaran harga Rp65.000 per kilogram. Selain itu, daging ayam juga masih menunjukkan penurunan harga, yakni dijual di harga Rp42.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Batanghari Edi Sabara mengklaim jika kenaikan harga tersebut seolah sudah menjadi hukum pasar. Tidak sedikit pedagang maupun distributor bahan pokok yang memanfaatkan momentum hari besar keagamaan seperti Ramadan untuk bisa meraup keuntungan. Namun demikian, Edi meyakini kenaikan harga ini tidak akan berlangsung lama karena diprediksi harga cabai dapat berlangsung turun dalam minggu kedua di bulan Ramadan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi memperkirakan periode musim hujan untuk wilayah Provinsi Jambi masih berlangsung hingga bulan April. Penurunan frekuensi hujan pada bulan Februari merupakan fase normal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi memperkirakan periode musim hujan untuk wilayah Provinsi Jambi masih berlangsung hingga bulan April mendatang. Pelaksana tugas Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Okta Irawan menjelaskan, penurunan frekuensi hujan yang terjadi sejak awal Februari 2026 merupakan fase normal karena adanya anomali cuaca. Penurunan intensitas hujan yang terjadi sejak awal Februari bukan menandakan masuknya periode musim kemarau, karena periode kemarau untuk wilayah Provinsi Jambi diperkirakan baru akan terjadi pada bulan Mei. Okta menjelaskan, peningkatan intensitas hujan diprediksi akan kembali terjadi secara merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi pada akhir bulan Maret hingga akhir bulan April mendatang. Peningkatan intensitas hujan dari akhir Maret hingga akhir April merupakan puncak dari musim hujan kedua untuk wilayah Provinsi Jambi setelah periode pertama pada Desember 2025. Masyarakat diimbau untuk tetap mewaspadai potensi bencana, baik banjir, tanah longsor, maupun angin kencang di tengah periode musim hujan pada saat ini. Di mana sampai dengan bulan April akhir itu di Provinsi Jambi masih berada di musim penghujan. Namun di bulan Februari ini memang ada sedikit penurunan terkait dengan curah hujan maupun intensitas serta frekuensi kejadian hujannya, dan itu normal. Ini nanti akan terjadi kenaikan kembali pada akhir Maret sampai dengan April sebagai puncak musim penghujan yang kedua di wilayah Provinsi Jambi. Dan insya Allah di bulan Mei kita sudah mulai masuk musim kemarau. Dalam upaya meminimalisasi dampak buruk perubahan cuaca di wilayah Provinsi Jambi, masyarakat diimbau untuk terus memperbaharui informasi terkait kondisi cuaca melalui laman resmi BMKG. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantaranya warga Kerinci keluhkan pelayanan RSUD Maijen H.A. Talib. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Seorang warga Kabupaten Kerinci mengeluhkan pelayanan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Maijen H.A. Talib, Kota Sungai Penuh. Kekecewaan tersebut diluapkan di salah satu akun media sosialnya sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat. Seorang masyarakat Kabupaten Kerinci mengeluhkan pelayanan yang terjadi di RSUD Maijen H.A. Talib, Kota Sungai Penuh. Anissa Pratama mengungkapkan kekecewaan kepada pihak RSUD Maijen H.A. Talib, Kota Sungai Penuh. Persoalan bermula ketika dirinya membawa sang ibu berobat karena mengalami penurunan kadar hemoglobin. Pihak keluarga kemudian berinisiatif membawa pasien ke Padang untuk pemeriksaan lanjutan. Saat meminta rujukan,
Anissa mengaku diarahkan ke dokter spesialis jantung, padahal keluhan utama pasien berkaitan dengan HB rendah dan tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Selain itu, pada saat melakukan rujukan kedua ke rumah sakit di Kota Padang terkendala kuota antrean. Aku tidak minta apa-apa, aku cuma minta rujukan. Tolong. Rujukan aku minta, tidak aku nak merepot ke kayu rumah sakit sini. Kami nak berobat ke Padang. Anissa mengaku belum bisa memperoleh rujukan dengan alasan kuota antrean telah penuh untuk hari tersebut dan beberapa hari ke depan. Sementara kondisi pasien tersebut masih membutuhkan penanganan medis yang lebih lanjut. Menanggapi keluhan yang disampaikan tersebut, Direktur Umum RSUD Maijen H. Talib, Debbie Zartika mengatakan, sistem tersebut merupakan bagian dari layanan digital yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, sehingga peserta JKN dapat melakukan pendaftaran dari mana saja tanpa harus datang langsung ke rumah sakit. Selain itu, petugas juga sudah menyampaikan bahwa kuota pelayanan sudah penuh. Jika pasien tetap ingin dilayani lebih cepat, harus menunggu hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan kejadian yang kemarin terjadi di rumah sakit, kami dari pihak rumah sakit sangat menyayangkan sekali karena ada miskomunikasi yang diterima dan informasi yang diterima oleh pasien dan keluarga pasien pada saat itu. Jadi sebenarnya mobile JKN itu adalah untuk mempermudah daripada pasien untuk pendaftaran secara online. Jadi di mana saja dan kapanpun itu bisa mendaftar. Jadi kapan kita bisa melihat dan bisa memilih jadwal kapan yang kita inginkan, tetapi sesuai dengan kuota jumlah yang ada di rumah sakit yang kita tuju. Nah, kebetulan di Rumah Sakit Maijen H. Talib untuk kota penyakit dalam itu memang dibatasi 30-35 dalam satu hari. Kejadian tersebut sontak menghebohkan seluruh lapisan masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pelayanan kesehatan yang ada di Kota Sungai Penuh serta seluruh lapisan masyarakat. Fahlan Diandra, TVRI Jambi, melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, pemerintah Kota Jambi menargetkan realisasi investasi tahun 2026 sebesar 1,5 triliun rupiah. Target ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kemudahan berwirausaha dan penguatan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Pemerintah terus menggencarkan berbagai langkah strategis untuk bisa mempermudah masyarakat dalam berwirausaha. Hal ini sejalan dengan target realisasi investasi tahun 2026 yang dipatok mencapai 1,5 triliun rupiah. Target tersebut meningkat sekitar 14,6% dibandingkan dengan realisasi di tahun 2025 yang tercatat sebesar 1,3 triliun rupiah. Peningkatan ini menjadi indikator optimisme pemerintah daerah dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Abu Bakar mengatakan, target investasi ini tidak hanya berorientasi pada angka, namun lebih pada upaya menciptakan lapangan kerja yang baru. Kemudian memperluas kesempatan usaha seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2026 ini 1,509 triliun. Ya, kita masih berkonsentrasi di perdagangan jasa karena itu sektor yang tinggi di Kota Jambi. Sektor tersier ya, kan ada primer, sekunder, tersier. Tersier masih sangat mendominan ya, sangat dominan memberikan sumbangan kepada investasi di Kota Jambi. Pemerintah mendorong legalitas usaha bagi para pelaku usaha mikro dan kecil melalui program jemput bola di tingkat kelurahan dan ruang publik strategis. Legalitas ini menjadi pintu masuk bagi para pelaku usaha untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan dan pengembangan usaha yang lebih luas. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, kenaikan harga emas yang bahkan melebihi UMR membuat perak kiat dilirik sebagai instrumen investasi. Namun, ada yang harus Anda perhatikan ketika memilih dan menyimpan atau investasi perak, karena grafiknya tidak sesignifikan investasi emas.
Koreksi harga emas Antam pada akhir Januari 2026 setelah harga emas mencapai Rp3.168.000 per gram pada tanggal 29 Januari 2026 yang lalu, membuat perak mulai dilirik sebagai instrumen investasi jangka panjang. Ini disebabkan kenaikan harga emas per gramnya yang cukup tinggi bagi sebagian orang. Harga perak pun juga ikut naik signifikan setahun belakangan ini, yaitu mencapai Rp9,5 juta per 100 gram atau mencapai Rp100.000 per gramnya. Harga ini naik hingga 170% dari tahun sebelumnya. Namun di saat banyak yang mulai melirik perak sebagai salah satu instrumen investasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat menyimpan perak. Penanggung jawab toko emas Sumatera Andra mengatakan, menyimpan perak haruslah diiringi dengan kedewasaan serta kebijaksanaan, sebab kenaikan harga perak tidak sesignifikan harga emas. Sebagai calon investor, banyak yang harus diperhatikan ketika memilih untuk bisa menyimpan perak sebagai instrumen investasi jangka panjang. Hindari berinvestasi perak hanya karena ikut-ikutan, serta lakukan riset terlebih dahulu agar tidak menyesal di kemudian hari. Silva Yazir, TVRI Jambi, melaporkan. Informasi lainnya, saudara, setelah sempat menunggu beberapa waktu, akhirnya para kepala desa pengganti antar waktu dilantik. Pelantikan 8 kades kepala desa pengganti antar waktu dilakukan Bupati Tanjung Jabung Barat melalui camat yang menaungi masing-masing desa. Meski sebelumnya persoalan pelantikan 8 kepala desa pengganti antar waktu sempat tertunda dan sempat berpolemik terkait proses pemilihan hingga dibawa ke rapat dengar pendapat DPRD Tanjung Jabung Barat, akhirnya pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap melaksanakan pelantikan terhadap kades PAW terpilih. 8 desa yang melaksanakan pemilihan kades pergantian antar waktu diantaranya adalah Desa Pematang Lumut, Desa Mandala Jaya Kecamatan Betara, Desa Bram Itam Kanan, dan Desa Jatimas di Kecamatan Bram Itam. Kecamatan Senjerang yakni Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Merlung yakni Desa Merlung, Kecamatan Batang Asam, Desa Lubuk Bernai, dan juga Kecamatan Muara Papalik yakni Desa Pematang Dalam. Kades Mandala Jaya Abdul Rahman dan Kades Pematang Lumut Kecamatan Betara Pahlawan Siregar mengatakan, jabatan yang diemban merupakan amanah yang dititipkan masyarakat. Keduanya bertekad akan melanjutkan program untuk kemajuan desa dengan dukungan pemerintah. Dan harapan kami ke depan, mudah-mudahan kami bisa menjadi pemimpin kepala desa yang amanah untuk desa Mandala Jaya ke depannya. Dan kami juga di sini mengharap kepada seluruh lapisan masyarakat di desa Mandala Jaya yang telah berpartisipasi dan menciptakan pelaksanaan pemilihan kemarin dengan aman, kondusif, sehingga terlaksana sampai dengan pada saat hari ini pelantikan Kepala Desa Mandala Jaya. Terima kasih kepada masyarakat Desa Pematang Lumut dan mempercayakan dan mengemban tugas saya sebagai Kepala Desa PAW antar waktu. Mudah-mudahan saya akan melanjutkan program-program kepala desa terdahulu sampai masa jabatan saya habis nantinya. Pengambilan sumpah masing-masing kepala desa dilaksanakan di masing-masing kecamatan oleh para camat yang mewakili Bupati Tanjung Jabung Barat. Kades terpilih diharapkan mampu bekerja dengan hati dan mendengarkan setiap aspirasi warga, tidak lelah berinovasi untuk bisa memajukan desa. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, membangun talenta bagi generasi sepak bola terus dilakukan di usia muda. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Ya, saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Jambi Sport. Mengenalkan sepak bola sejak usia dini menjadi salah satu langkah strategis dalam mencetak atlet berprestasi. Melalui latihan terstruktur di sekolah sepak bola,
Generasi muda diharapkan mampu mengembangkan bakat dan meraih peluang menjadi pemain yang profesional. Sepak bola masih menjadi olahraga paling digemari masyarakat, termasuk di Kabupaten Muaro Jambi. Antusiasme tinggi terlihat dari minat anak-anak hingga remaja yang rutin mengikuti latihan baik untuk menyalurkan hobi maupun mengasah kemampuan. Melihat potensi tersebut, para pecinta sepak bola di daerah ini secara mandiri mendirikan sekolah sepak bola Akso Dano Sengeti. Meski dengan fasilitas swadaya, semangat pembinaan tidak surut untuk terus mencetak bibit unggul dari Kabupaten Muaro Jambi. Dalam sepekan, latihan dilaksanakan 3 kali dengan materi terpadu, mulai dari taktik dasar, latihan fisik, taktik bermain, hingga pembentukan kerjasama tim. Pola latihan ini dirancang untuk bisa membangun fundamental kuat sejak dini. Salah seorang pelatih, Ilham, mengatakan pembinaan ini menjadi wujud kontribusi nyata dalam menyiapkan generasi sepak bola yang berkualitas dan siap bersaing di masa mendatang. Harapan anak-anak dan orang tua supaya mereka bisa ada kegiatan selain mengurangi aktivitas. Ya, zaman-zaman anak sekarang kan sibuk di handphone. Mungkin dengan adanya latihan sepak bola, khususnya olahraga ini bisa mengurangi dan menambah minat anak-anak generasi muda untuk olahraga. Sekolah sepak bola tidak hanya menargetkan prestasi, namun juga memberikan manfaat positif bagi tumbuh kembang anak. Olahraga ini menjadi sarana membangun kesehatan fisik, mental, disiplin, serta menjauhkan anak-anak dari ketergantungan gawai. Dengan pembinaan berkelanjutan diharapkan talenta muda Kabupaten Muaro Jambi mampu menjadi bagian dari masa depan sepak bola Indonesia. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, para atlet pelajar SMA Negeri 6 Kota Jambi terus menorehkan prestasi membanggakan. Kerja keras dan latihan disiplin mengantarkan mereka meraih prestasi di berbagai kejuaraan. Sekaligus menegaskan sekolah ini sebagai salah satu gudang atlet muda di Provinsi Jambi. Daerah. Prestasi saya diraih Popnas, Kasat Cup, Kapolri Cup. Harapan saya itu menjadi atlet profesional. Guru olahraga SMA Negeri 6 Kota Jambi, Gulit, mengatakan pembibitan atlet sejak dini dan program latihan berkelanjutan menjadi faktor utama dalam membentuk mental dan kemampuan bertanding para siswa. Kalau untuk prestasi di SMA 6 itu tergolong banyak. Ada jenis prestasi dari cabur renang, silat, taekwondo, dan judo, dan berbagai macam lagi. Di samping itu anak ini latihan di klub-klub masing-masing, dididik oleh pelatihnya, dan di sekolah SMA 6 ini tergolong kebanyakan atlet. Dengan deretan prestasi yang terus bertambah, SMA Negeri 6 Kota Jambi kini membangun tradisi juara yang berkelanjutan. Sekolah ini menjadi rumah bagi lahirnya atlet masa depan yang diharapkan mampu bersaing di level nasional hingga internasional. Alza Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu olahraga modern kini tak hanya mengandalkan kekuatan fisik, namun juga kecerdasan dan strategi. Permainan domino yang dulunya sekadar hiburan, kini bertransformasi menjadi ajang kompetisi dan prestasi berbasis asah otak. Permainan domino yang dahulu identik dengan aktivitas santai masyarakat, kini berkembang menjadi olahraga modern yang mengandalkan konsentrasi, ketelitian, dan kemampuan membaca strategi lawan. Domino tak hanya lagi dipandang sebagai permainan biasa, melainkan sebagai sarana mengasah kecerdasan sekaligus mencetak prestasi. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perkembangan olahraga domino terlihat semakin pesat. Hal ini ditandai dengan digelarnya turnamen domino oleh komunitas pecinta permainan strategi yang diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan. Kompetisi ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, namun juga wadah menunjukkan kemampuan analis dan juga ketangkasan berpikir.
Para peserta bersaing memperebutkan trofi, piagam penghargaan, serta total hadiah belasan juta rupiah. Salah seorang tokoh muda Tanjung Jabung Barat, Suparyogi Saiful, mengatakan, olahraga masa kini telah mengalami pergeseran paradigma. Cabang olahraga tidak hanya bertumpu pada kekuatan otot, namun juga pada kemampuan menyusun strategi dan juga mengambil keputusan cepat. Permainan seperti domino, bridge, dan juga catur menjadi contoh nyata olahraga berbasis intelektual yang semakin diminati. Tentu ini perdana dan antusias pemain-pemain domino, baik itu senior, junior, dan yang baru hobi bermain, tentu partisipasinya tinggi dan tadi kita lihat sendiri kalau di final ini, dan harapan kita ke depan rekan-rekan bisa membuat acara ini lebih bergengsi lagi dan tentu disambut oleh semua pihak. Dengan antusiasme yang terus meningkat, olahraga domino dinilai layak untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari olahraga modern berbasis kecerdasan, sekaligus menjadi ruang prestasi baru bagi masyarakat daerah. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantaranya kawasan Ancol, Kabupaten Sarawlangun menjadi wisata kuliner dan ngabuburit warga. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, Saudara. Saudara, Festival Arakan Sahur di Bumi Serengkuh Dayuh serentak ketujuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu tradisi budaya kearifan lokal yang hingga kini terus dipertahankan. Festival Arakan Sahur juga menjadi budaya dakwah kultural setiap memasuki bulan suci Ramadan. Budaya kearifan lokal yang hingga saat ini terus dilakukan di Bumi Serengkuh Dayung serentak ketujuan adalah tradisi Festival Arakan Sahur. Festival yang dilaksanakan saat bulan suci Ramadan ini selalu ramai disaksikan masyarakat, tidak hanya warga lokal tapi juga luar daerah. Arakan Sahur sempat terpilih dan menjadi salah satu event tahunan Kemenparekraf, yaitu Karisma Event Nusantara atau KEN, atau bisa disebut dengan Festival Ramadan Nusantara pada tahun 2025 lalu. Bupati Tanjung Jabung Barat Ustadz Anwar Sadat mengatakan, Arakan Sahur akan menjadi agenda tahunan Ramadan yang harus terus ditumbuh kembangkan dan tetap menjadi salah satu event tahunan nasional. Yang lalu bahwa Arakan Sahur ini masuk dalam event nasional, ya, yang kemarin kita tahun dulu kita sudah masuk, dan cuma mungkin beberapa tahun ini kita belum dapat karena kita sisihkan di babak kualifikasi. Mudah-mudahan dengan Arakan Sahur ini kita kembali menyusun strategi dan persyaratan-persyaratan yang sangat dibutuhkan sehingga nanti insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita kembali masuk kepada event nasional. Pemerintah akan terus mengapresiasi dan terus berinovasi untuk mengembangkan event tahunan ini. Inovasi dan kreasi yang dilakukan tidak hanya ditujukan kepada kelompok anak muda ataupun remaja masjid, namun seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap tahunnya event semakin meningkat. Festival Arakan Sahur juga berdampak bagi industri parekraf, khususnya dampak ekonomi masyarakat dan UMKM. Dandim 0419 Tanjab, Letkol Infanteri Zulhiardi serta Kapolres Tanjung Jabung Barat, AKBP Maulia Kuswicaksono mengapresiasi kegiatan Festival Arakan Sahur. Kedua figur ini sangat terkesan karena kegiatan Arakan Sahur tahun ini menjadi momen pertama menjabat mereka di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kesannya luar biasa, yang mana disampaikan Pak Bupati, Pak Gubernur bahwasanya Kabupaten Tanjung Jabung Barat satu-satunya yang bisa melaksanakan Arakan Sahur ini. Ini merupakan tradisi budaya yang harus kita lestarikan, dan tentunya saya terima kasih pada Pak Bupati dan seluruh instansi terkait dan serta utamanya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang
dalam melaksanakan kegiatan ini berjalan lancar dan aman tertib. Mudah-mudahan di minggu selanjutnya bisa lebih tertib dan menjaga keselamatan daripada keluarganya yang nonton itu aja. Pak Kapolres, paling mantap. Ini tidak ada duanya nih, hanya satu-satunya ada di Tungkal. Makanya kita harus digaungkan ini. Dengan begini kan ekonomi masyarakat nanti bertumbuh. Festival Arakan Sahur bukan hanya sekadar tradisi, namun juga menjadi kebanggaan masyarakat dan wujud nyata semangat kebersamaan, keharmonisan, dan nilai-nilai keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Arakan Sahur 2026 digelar setiap malam minggu selama bulan suci Ramadan. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Bupati Muaro Jambi telah mengeluarkan surat edaran terkait peraturan tempat usaha hingga tadarusan selama bulan suci Ramadan. Sekda berharap seluruh lapisan masyarakat dapat mematuhi himbauan Pemda tersebut untuk Ramadan yang damai dan kondusif. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah mengeluarkan surat edaran tentang kegiatan selama bulan suci Ramadan. Dalam surat edaran nomor 400/191/Kesra/2026 terdapat 6 poin yang ditujukan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi maupun juga aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Di antaranya kegiatan hiburan malam selama bulan Ramadan akan dihentikan. Kemudian menganjurkan karyawan dan karyawati tempat usaha untuk bisa menggunakan peci dan hijab. Rumah makan dan kafe boleh beroperasi dengan catatan memasang tirai penutup. Selanjutnya masyarakat tidak makan di tempat umum. Pelaksana kegiatan tadarusan yang menggunakan pengeras suara dibatasi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekda Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan dalam surat edaran tersebut juga mencetuskan aturan kerja bagi para ASN dan P3K yang menyesuaikan dengan arahan dari pemerintah pusat. Jadi diatur untuk yang 5 hari kerja dari jam 8 sampai jam 3. Kemudian untuk yang 6 hari kerja dari jam 8 sampai jam 2 begitu. Itu sudah kita atur, sudah kita sampaikan kepada seluruh ASN di Jambi. Sekda menegaskan surat edaran tersebut bertujuan agar suasana Ramadan di Kabupaten Muaro Jambi tetap kondusif yang dipenuhi kedamaian dan juga toleransi antar kerukunan umat beragama. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Pada momentum bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, berbagai cara dilakukan umat muslim di Kabupaten Batanghari untuk mengisi aktivitas dengan hal-hal positif. Salah satunya permainan musik tradisi bernuansa Islami yakni hadroh. Seni musik hadroh saat ini masih cukup banyak diminati masyarakat dari berbagai usia, baik anak-anak hingga dewasa. Bahkan di momentum bulan suci Ramadan ini, hadroh menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mengisi waktu luang. Seperti yang tampak di kawasan pedestrian Tapa Malenggang, tepatnya depan serambi rumah dinas Bupati Batanghari Muaro Bulian, terdapat kelompok kesenian anak muda yang menampilkan permainan hadroh dengan semangat dan kompak melantunkan lafaz ayat suci Al-Quran, serta bersolawat dengan diiringi berbagai jenis alat musik tradisional, seperti rebana bas hadroh, tamborin, maupun marawis. Tidak hanya sekedar penampilan biasa, kegiatan ini juga merupakan bentuk perlombaan yang diikuti 41 grup, diantaranya 7 grup rabana dan 34 grup hadroh. Ketua Panitia Pelaksana Syamsuri mengatakan, dengan festival ini menjadi salah satu wadah untuk lebih memperkenalkan kesenian maupun budaya Islam ke tengah masyarakat, agar generasi muda dapat mengisi kegiatannya dengan hal positif. Kita ada 41 grup, ada 7 grup rebana dan sisanya hadroh. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini ditambah dengan rebana. Kalau dari kalangan banyak, ada komunitas dari masyarakat, ada dari lembaga pendidikan, ada dari persatuan-persatuan pengajian di desa-desa yang ada di Kabupaten Batanghari. Hampir semua setiap kecamatan mengirim, karena Kecamatan Muaro Bulian paling banyak pendidikan. Syamsuri juga mengatakan, kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya pada momentum bulan suci Ramadan. Nantinya setiap penampilan peserta hadroh akan mendapat penilaian dari penonton media sosial.
Setiap pemenang akan mendapatkan penghargaan berupa piagam maupun uang pembinaan dari pihak penyelenggara. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Semangat Ramadan terasa kian hangat di Pasar Beduk Bahagia Rawasari. Berbagai lauk pauk dan makanan berat khas bulan suci tersaji dan menjadi buruan warga menjelang waktu berbuka puasa. Suasana Ramadan di Pasar Beduk Bahagia Rawasari dipenuhi aneka kue, lauk pauk dan makanan berat yang menggugah selera. Para pemburu takjil mempunyai banyak pilihan dengan beragam kuliner khas Ramadan yang tersaji di lokasi ini. Mulai dari lemang tapai hingga dendeng batoko yang menjadi salah satu menu paling dicari oleh para pengunjung. Dendeng batoko di tempat ini memiliki cita rasa yang berbeda dibandingkan dengan varian lainnya. Proses memasaknya dilakukan dengan cara dibakar, bukan digoreng atau diasap. Selain itu dalam proses perebusan digunakan air kelapa yang memberikan rasa khas yang lebih gurih. Dianton, penjual dendeng batokok, mengatakan resep yang digunakan merupakan warisan turun-menurun. Hal ini menjadi rahasia kelezatan yang tetap dipertahankan hingga saat ini. Prosesnya dendeng batoko ini memang sedikit unik dibandingkan dengan dendeng batoko yang lainnya. Dendeng batoko Jambi ini khususnya Pusaka 4 itu kita bakar, kita rebus pakai air kelapa. Nah, kalau yang lain kan digoreng atau seperti apa, kita khusus dibakar. Saat ini sedang berusaha untuk memberikan suguhan-suguhan kuliner yang mempunyai ciri khas. Alhamdulillah sekarang dendeng batoko Pusaka 4 menjadi tren center untuk oleh-oleh keluar kota. Selain daging, menu ikan sambal hijau juga menarik minat para pembeli. Salah seorang pembeli, Rani, mengaku memilih menu tersebut karena sambal hijau adalah menu kesukaannya. Makanan seperti ini jarang ditemukan oleh anak kos seperti dirinya, sehingga kehadirannya di Pasar Beduk menjadi kesempatan untuk bisa menikmati hidangan favorit. Aku beli ikan sambal hijau, kebetulan buat sahur, jadi supaya bisa nggak nyari-nyari lagi makanan di malam-malam. Suka sama sambal hijau, kebetulan juga jarang kan anak-anak kosan dapat ikan, jadi ya kebetulan dapat di sini jadi beli. Kehadiran aneka kuliner di Pasar Beduk Bahagia Rawasari menjadi bagian dari semarak Ramadan. Tak hanya menghadirkan rasa, namun juga menjaga tradisi dan juga menggerakkan ekonomi warga setempat. Alza, Aryo, TVRI Jambi melaporkan. Kawasan Ancol menjadi lokasi ngabuburit dan wisata kuliner di bulan Ramadan bagi warga Sarolangun. Sembari menunggu waktu berbuka, warga dapat berburu aneka makanan khas Sarolangun hingga bersantai di pinggir Sungai Tembesi menikmati pemandangan alam. Berada di sepanjang rumah dinas Bupati hingga Masjid Raya Al-Falah Sarolangun, kawasan yang dikenal dengan Ancol ini tidak pernah absen dari destinasi ngabuburit warga. Kawasan ini menjadi destinasi kuliner bagi pemburu takjil. Tidak hanya menyajikan aneka kue dan camilan, namun juga berbagai lauk pauk hingga aneka minuman segar untuk dihidangkan berbuka puasa. Berbagai makanan khas dengan harga yang ramah di kantong menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat, menjadi surga jajanan bagi para penggila kuliner, membuat kawasan Ancol sebagai salah satu tempat yang wajib dikunjungi menjelang kumandang azan maghrib. Sejumlah warga Sarolangun mengaku hampir setiap bulan Ramadan mengunjungi kawasan Ancol dan menjadi tradisi sembari menunggu waktu berbuka puasa. Selain mendapatkan berbagai jajanan lezat, juga bisa mempererat silaturahmi, berbagai rezeki dan kebahagiaan dengan para penjajah makanan juga merupakan kenikmatan tersendiri. Mencari menu-menu untuk berbuka puasa. Jadi di seputaran Ancol ini banyak sekali menu-menu untuk berbuka puasa, bermacam-macam selera dan menu-menunya. Kuliner kuliner Ramadan. Menunggu waktu maghrib sambil berjalan-jalan dan berburu makanan menjadi aktivitas favorit masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kebiasaan tahunan, namun juga menunjukkan perkembangan gaya hidup masyarakat dan bagian dari pengalaman sosial. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan.
Ya, sementara itu saudara, kuliner khas berbahan dasar beras ketan, lemang, menjadi salah satu hidangan yang paling dicari masyarakat saat Ramadan. Di Pasar Beduk Kota Jambi, lemang hadir dengan berbagai varian rasa dan menjadi menu favorit untuk berbuka puasa. Sejak sore hari, lapak penjual lemang di kawasan Pasar Beduk Terminal Rawasari Kota Jambi mulai dipadati pembeli. Lemang yang dimasak secara tradisional menggunakan bambu dan dibakar di atas arang, menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Lemang tapai Uni Eti misalnya paling banyak diminati di pekan pertama bulan suci Ramadan ini. Bahkan penjualan lebih dari 20 batang lemang setiap sorenya. Salah seorang pedagang lemang Uni Eti, Sonia, mengatakan, lemang biasanya dijual dengan harga berkisar antara 20 hingga 80 ribu rupiah per batang, tergantung ukuran dan isiannya. Permintaan lemang pun meningkat dibanding hari biasa. Selain untuk berbuka puasa, lemang juga sering dijadikan hidangan saat berkumpul bersama keluarga. Alhamdulillah lumayan. Lumayan, Mbak, ya? Kalau untuk kita UMKM, lumayan alhamdulillah. Mbak, ini itu sudah berapa yang terjual, Mbak? Kalau terjual Berapa loyang? kita 3 karung. 3 karung, Ya, lumayan, Mbak, ya? Lumayan alhamdulillah. Lalu untuk variasi harganya gimana, Mbak? Variasi harganya beda besar kecilnya aja Bang. Dari harga 20 sampai yang paling besarnya 80. Artinya dengan adanya kegiatan ini cukup membantu kita, Mbak, ya? Cukup sangat membantu yang para UMKM ini ya Bang, Oke, selama siap. 1 bulan. Dengan rasanya yang khas, tak heran banyak masyarakat yang mencari lemang untuk teman berbuka puasa. Kuliner lemang di Pasar Beduk tak hanya menjadi bagian dari tradisi Ramadan, namun juga memberikan berkah ekonomi bagi para pedagang lokal. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Petani dan pengrajin kolang-kaling di Kabupaten Kerinci banjir pesanan dari masyarakat. Kolang-kaling menjadi salah satu menu favorit saat berbuka puasa. Sejak awal Ramadan 1447 Hijriah, pengrajin kolang-kaling di Kelurahan Siula Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, sibuk memenuhi pesanan pelanggan. Permintaan kolang-kaling meningkat di bulan Ramadan. Masyarakat menjadikan kolang-kaling sebagai campuran minuman dan makanan manis untuk berbuka. Kat 400. Mudah-mudahan minat ya, insya Allah lah dapat. Umumnya 1 hari itu 100 kilo. Sejak awal Ramadan 1447 Hijriah, pengrajin kolang-kaling di Kelurahan Siula Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, sibuk memenuhi pesanan pelanggan. Permintaan kolang-kaling meningkat di bulan Ramadan. Masyarakat menjadikan kolang-kaling sebagai campuran minuman dan makanan manis untuk berbuka puasa. Di hari biasa, penjualan kolang-kaling hanya berkisar 10 hingga 50 kg per hari. Namun selama Ramadan, perajin mampu menjual 60 hingga 100 kg per hari. Tergantung persediaan bahan baku dari petani pohon aren, omset yang diperoleh pun mencapai jutaan rupiah setiap hari. Salah seorang pengrajin kolang-kaling, Suwardi, mengatakan, selama Ramadan kesulitan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang meningkat tajam. Selain melayani pembeli di Kerinci dan kota Sungai Penuh, ia juga menerima pesanan dari luar daerah seperti Jambi, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Antar sini bisa kita beli 1 mobil 300 atau 400 1 mobil. 4 kandang, kan ya? 4 kandang 1 mobil itu kita beli kami 300 atau 400. Kalau jauh kan itu main 300 kat 400. Mudah-mudahan minat ya, insya Allah lah dapat. Umumnya 1 hari itu 100 kilo bisa. Tapi minggu lagi kalau mau lebaran, kalau seminggu lagi lebaran tidak ada lagi minatnya. Banyaknya permintaan pelanggan membuat petani kolang-kaling harus mengambil buah aren yang menjadi bahan utama pembuatan kolang-kaling dari daerah lain. Agar bisa dikonsumsi, buah aren terlebih dahulu direbus untuk menghilangkan getahnya. Setelah itu dibelah dan diambil isinya, baru kemudian direndam hingga siap dipasarkan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Yogi Aprilianto. Dan saya Malika Hijriati Dewi bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.